Halo, halo. Lanjut ke part 2 ya. Buat yang belum nonton part pertama, coba ditonton dulu karena kita akan coba untuk merukiah mindset teman-teman semuanya terkait dengan investasi ini. Jadi biar lurus lagi nih, biar nggak ada yang nyeleneh-nyeleneh, biar nggak ada yang salah langkah, biar nggak ada yang eh, keblinger, maunya untung malah buntung, maunya kaya malah makin miskin karena salah menyikapi investasi sejak awal. Jadi silahkan untuk nonton dulu yang part pertama ya. Oke, langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Di part yang kedua ini kita menyambung dari part yang pertama, refresh sedikit. Intinya adalah eh, mindset investasi itu adalah untuk melawan inflasi ya, bukan financial freedom. Karena kalau kita tujuannya adalah financial freedom, maka kita akan banyak menyalahgunakan atau salah strategi dalam menyikapi atau dalam uh, mengelola aset-aset investasi kita yang rata-rata ada di ini atau bahkan mungkin ada di kripto ya. Tujuannya ingin investasi kripto gitu. Nah, kalau kita salah mengelola itu, maka yang terjadi adalah kita bisa tidak pakai uang dingin, nggak sabaran, uang gaji langsung dipakai untuk apa namanya beli kebutuhan sehari-hari kita pakai dulu, bukan uang dingin ya. Lalu lebih bahaya lagi kita pinjol, hutang. Nah ini seperti itu, kita salah langkah dalam dalam menyikapi investasi itu seperti apa. Oke, nah sekarang lanjut berikutnya. Nah, kalau kalau kita salah menyikapi ini ya, kita eh, eh, pasti tidak akan puas nih dengan namanya deposito dan surat berharga. Karena apa? Karena lambat banget kan. Cuman 3 sampai 5%. Surat berharga obligasi cuman 5 sampai 9 atau 8% lah. Nah, kalau udah tahu ada investasi yang serendah ini, selambat ini, kok masih laku investasi ini? Ayo coba. Kok masih ramai investasi ini? Kenapa? Bahkan deposito di bank itu di apa namanya? Diarahkan, di guide oleh bank sentral di setiap negara dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga bank sentral, maka otomatis berubah pula lah deposito yang ada di perbankan. Betapa pentingnya instrumen deposito ini. Dan peminatnya sangat ramai. Kenapa? Padahal ini apa namanya? Bisa dibilang rate-nya sangat rendah dan mungkin bagi pemula ya ini tidak menarik. Tapi ya teman-teman semua, tapi ya, investasi di deposito ini itu justru banyak sekali orang-orang konglomerat kaya raya naruh uangnya justru paling banyak di deposito dibandingkan instrumen investasi keuangan lain ya. Kalau kita bicara sektoral itu lain hal. Yang kita lihat adalah yang investasi di daftar-daftar yang ada di layar kita semua ini. Deposito, surat berharga, reksadana, saham, bahkan paling banyak di deposito. Di saham mungkin naruh ya 10% 20%. Di surat berharga ya mungkin sekitar itu juga. Kenapa? Padahal mereka orang pinter, orang kaya. Karena karena deposito ini adalah aset instrumen investasi yang paling aman. Karena eh, imbal hasilnya sudah pasti dan juga dilindungi oleh LPS itu. Nah, jadi mindset orang-orang kaya itu memang bahkan dia tidak bahkan memang mereka
melawan inflasinya dengan instrumen investasi yang justru tidak berisiko gitu. Mereka juga ada pasti di saham, banyak orang-orang kaya juga sangat melek saham, tapi porsinya tidak tidak banyak. Artinya di sini ada pesan bahwa mereka melawan investasinya itu tidak agresif gitu. Kita masukkan ya. Atau bahasa gampang gini, tidak semata mengandalkan investasi keuangan untuk menjadi kaya raya. Nah, di sini orang-orang kaya itu mereka menggapai, berhasil mencapai financial freedomnya bukan dari sini loh, tapi justru mereka kaya dulu baru investasi keuangan gitu. Kita terbalik, ingin kaya di investasi keuangan. Nggak gitu, ini salah. Kita salah mengelola, menyikapi aset-aset instrumen keuangan atau instrumen investasi keuangan ini. Nggak begini. Nah, apa yang mau dikatakan terus kita bagaimana? Apa kita tinggalkan? Enggak. Tentu saja enggak kita tinggalkan. Tapi yang harus kita lakukan adalah pertama menyikapi investasi keuangan dengan bijak dan sesuai dengan uh, tujuan awalnya, yaitu melawan inflasi dan atau mempertahankan kekayaan. Kalau ingin agresif bisa lebih kaya, tapi harus menambah risikonya gitu, dan lebih kaya. Satu. Lalu bagaimana kita masuk ke instrumen ini? Nyikapin yang benar apa? Nyikapin yang benar adalah kita melakukan investasi eh, dengan benar, yaitu eh, horizon time-nya atau tujuannya adalah jangka panjang. Uang dingin, tidak tidak ngoyo, tidak ngoyo itu ya, tidak ngotot, tidak greedy gitu. Nah, sebuah fakta ya. Di sini nih kalau bisa kelihatan ya, pasti kelihatan sih. Oke, ini dari awal 1965 hingga akhir 2021 valuasi pasar persaham ini kelolaannya Warren Buffett ya, memiliki rata-rata keuntungan gabungan yaitu 20,1%. Bayangkan coba 20,1%. Tapi dia berhasil. Apakah kita merasa lebih pandai, lebih sukses? Dia ini berhasil karena apa? Karena
tujuannya adalah jangka panjang, bukan ingin berspekulasi dan ingin 20% per hari, tapi tahunan 20%. Gitu loh. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Jadi, eh tujuan jangka panjang, uang dingin tidak ngoyo. Jadi kita bagaimana membelilah dengan metode DCA atau dollar cost averaging, yaitu cicil beli, rutin beli. Ya kalau anggaplah paling umum ya, setiap bulan sahamnya pilihan berfundamental baik. Sini jadi bukan cari saham-saham yang eh, harga murah meriah tapi tidak, fundamentalnya tidak baik. Itu yang mudah digoreng, sehari naik 5%, 10%, besok dihajar turun lagi. Nggak begitu caranya. Nah, ini sudah terbukti. Lah, pertanyaannya, apakah orang yang sebaliknya nih, orang yang memang tujuannya jangka pendek, pakai uang dingin, bahkan pakai pinjol, lalu dia ngoyo, dia sampai begadang 24 jam, 36 jam, benar-benar melototin layar, dan sekali beli juga mau pakai margin, pakai hutang. Apakah dia pasti gagal? Enggak, cuman probability-nya berapa persen. Apakah kita termasuk di dalam probability yang kecil itu, atau kita termasuk di orang kebanyakan? Gitu maksudnya. Kalau memang ingin masuk ke metode seperti itu, mereka mungkin berhasil, tapi lebih besar lagi, lebih banyak lagi yang gagal dan justru jatuh miskin dengan menggunakan metode seperti ini. Begitu. Oke, jadi tips yang terakhir adalah, ya kita bisa, di sini kan kita kasih contoh nih. Nih, kalau 20% saja kita nggak sampai 2 juta sebulan. Nah, oleh karena itu metode yang kita terapkan adalah, pertama, yang pasti kita melakukan cicil beli, lalu kita juga tingkatkan penghasilan. Entah sumbernya mungkin teman-teman lebih tahu pasti daripada saya, bagaimana cara meningkatkan penghasilan teman-teman. Jadi penghasilan itu ditingkatkan agar nanti beli sahamnya lebih banyak lagi, atau nggak beli saham deh, ya depositonya lebih banyak, atau reksadananya lebih banyak, sehingga nanti yang ini 35%, 8% ini menggulungnya lebih banyak. Begitu. Jadi inilah yang harus kita lakukan, wajib to do, begitu ya. Oke, ini apa namanya, slide terakhir aja. Jadi teman-teman ini, uh, coba kita kembali ke mindset awal. Melawan inflasi itu adalah tujuan kita, karena para banyak sekali influencer-influencer yang memang berbahaya kalau diikuti, yaitu mereka mendorong kita untuk financial freedom. Otak kita sudah dicuci lah dengan financial freedom di usia muda, padahal ini tercapai sangat sangat sulit. Bukan berarti tidak mungkin tercapai, tapi sangat sulit, dan caranya pun gak semata-mata kita punya uang lalu kita trading harian, lalu kita dengan sampai brutal seperti ini caranya. Lalu tujuan kita adalah
10-20% per hari agar mencapai ini. Ya bisa dilihatlah berapa banyak orang yang berhasil dan berapa banyak lagi yang gagal karena tujuannya salah, termakan financial freedom. Untuk mencapai ini itu tidak mudah. Tentu saja caranya bisa dari meningkatkan pendidikan, lalu berkarir dengan baik, berprestasi, lalu membuka usaha dan lain sebagainya. Yang pada intinya adalah itu adalah proses yang eh, tidak sebentar dan penuh tantangan dan butuh waktu yang sangat panjang untuk mencapai ini gitu. Tapi ada kok beberapa contoh anak muda, iya, tapi beberapa persen. Jauh lebih banyak mereka yang sangat apa eh, sabar, pandai membentuk fondasi dari muda, dengan apa melakukan tadi, meningkatkan pendidikan, prestasi tempat kerja, kreatif, buka usaha, buka kerajaan bisnis, networking dan lain sebagainya, dipupuk sejak muda untuk mencapai financial freedom ini. Itu jauh lebih banyak daripada yang anak muda, eh, tapi sudah apa dengan usahanya sendiri, eh, apa eh, rajin lah untuk melakukan transaksi-transaksi seperti ini, bahkan minjem uang orang lain, targetnya seperti ini. Ya, kalaupun berhasil, silahkan disurvei sendiri, dicek sendiri berapa banyak jumlah orang-orang yang berhasil menggunakan metode ini daripada orang yang berhasil menggunakan metode ini. Sekian, kalau bermanfaat silahkan share, dan ada pendapat drop di bagian komentar. Oke, salam investasi. Yuk kita investasi dengan cara yang baik, yang benar. Thank you.